Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini akan sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Kita coba buat gambar ilustrasi aja ya. Kebetulan aku seneng ngegambar ya, walaupun gak sejago orang lain, but I don't care, I will try. Aku mau share di video kali ini tentang kesalahanku dalam mengatur keuangan dan solusi yang aku dapat dari beberapa yang aku baca. Ya, tanggal muda itu berasa indah ya, identik dengan banyak uang. Aku merasa saat gajian atau terima jatah bulanan kayak jadi orang kaya gitu, punya uang. Biasanya aku langsung belanja untuk keperluanku dan keluarga. Ya, sesekali menurut aku sih boleh-boleh aja jajan di luar, makan di kafe, dan sebagainya, tanpa ada perencanaan budgeting sebelumnya. Jadi semua yang aku belanjakan itu spontan gitu aja. Jadi apa yang terlintas di pikiranku saat itu dan aku kira itu penting, ya langsung dibeli aja. Itu. Dan gak jarang ternyata barang yang udah terbeli itu nggak terpakai dan uang ternyata sudah habis, sedangkan keperluan lain di bulan itu belum terpenuhi semuanya. Ya, begitulah ya kira-kira kalau semuanya tanpa perencanaan. Ya, aku di sini sharing bukan untuk niat pamer ya atau apapun yang tujuannya tidak baik. Di sini aku hanya ingin sharing tentang pengalaman masalah keuanganku karena kesalahan dalam mengatur uang yang masuk. Karena ternyata setelah dipikir-pikir, yang jadi masalahnya itu adalah bukan seberapa banyak pendapatan bulanan kita, tapi bagaimana cara kita mengatur keuangan kita. Bagaimana cara kita mengatur keperluan kita dan pengeluaran kita. Ya, untuk belanja, jajan, boleh-boleh aja sih kan, tapi setelah kita pikir-pikir lagi seharusnya semua sudah di porsi yang sebenarnya. Kita harus tahu mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder dan tersir. Kayak kita belajar IPS zaman dulu kan, ada komponen-komponen kebutuhan yang harus diutamakan, ada komponen kebutuhan yang bisa jadi pilihan kedua, dan ada yang memang yang namanya barang berharga kan atau barang mahal jadi kebutuhan mewah yang bisa kita kesampingkan. Maaf ya, masih banyak belibet ngomongnya. Ya, aku juga terima kasih banyak untuk semua yang udah dukung video ini, channel ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Untuk yang baru di video ini, aku juga mau ngucapin salam kenal ya. Kita lanjutin lagi. Karena ketidakpiawaiannya aku dalam mengatur keuangan yang sudah masuk, ya kejadiannya ujung-ujungnya ngerasa kayak zong, kayak bokeh. Terus harus mikir bagaimana caranya untuk cukup-cukupin bulan yang masih berjalan, sedangkan tanggal gajian masih lama. Aku perlu merasa apa harus ngutang, pinjam sana, pinjam sini. Tapi kalau dipikir-pikir itu terus berulang, nggak bakal jadi solusi kan, malah bahkan nambah masalah yang baru. Makanya itu aku cari cara, aku belajar baca-baca, dan aku dapat salah satu solusi yang mungkin dicoba berapapun penghasilan kita. Menurut aku bisa nih untuk kita coba praktekin. Ya, belajarnya adalah solusi gimana cara kita untuk belajar ngatur uang.
ngatur uang di sini nggak berarti kita pelit ya, nggak berarti kita melupakan sedekah, nggak berarti kita nahan-nahan untuk diri sendiri, enggak. Tapi kita harus ngatur dulu nih porsi kebutuhan wajib, porsi kebutuhan yang memang bisa disetel ulang lah istilahnya gitu, atau porsi yang memang harus kita keluarkan, contoh kayak biaya iuran listrik, iuran air, beras, dan lain sebagainya. Kalau yang bisa dikesampingkan atau bisa kita setel-setel irit-irit kan kayak uang jajan, kemudian kayak paket data. Sebenarnya bisa juga kan kita harus cari paket data yang lebih hemat lah. Nah, di sini polanya itu dibagi dalam 3 porsi. Yang pertama porsi 50%, 30%, dan 20%. Yang 50% adalah porsi terbanyak, setengah dari pendapatan kita itu untuk kebutuhan pokok. Kemudian yang 30% itu untuk saving atau untuk simpanan, dan yang terakhir 20% untuk hal yang kita inginkan. Jadi walaupun kita belajar hemat, kita belajar untuk menabung, tetap jangan sampai lupa untuk menikmati hidup, apalagi buat kita yang masih muda. Kalian yang masih remaja misalnya, tetap harus main dong, tetap harus hangout sama teman-teman. Tapi semuanya harus di budgeting, semuanya harus dianggarin, jangan sampai kebablasan. Itu maksudnya. Jadi karena pembagian porsi ini dalam persentase, jadi kayaknya bisa diterapkan oleh penghasilan berapapun atau uang saku berapapun yang kita terima. Jadi kalau dalam sebulan itu ada 30 hari yang harus kita lewati, sedangkan pendapatan kita hanya masuk di 1 hari saja, masih tetap bisa tercover, masih bisa terhandle gitu. Jadi nggak seberat kalau dompet kosong lah buat kita lalui, walaupun kita harus hemat-hematin, ya kan? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita bisa belajar jadi lebih baik lagi dalam mengatur keuangan dan kehidupan kita. Oke, jangan lupa like this video, subscribe channel ini, dan share ke semua teman-teman dan sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak. Hai semua, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.